Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-15 kitab Mawa'idul Asfuriyah tentang ahli kubur mengharap doa orang hidup. Dari Sufyan, dari orang yang mendengar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal a'malal ahya'i tu'aradu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwati fa in kana khairan hamidullaha ta'ala wastabshiru wa in yaraw ghaira dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tuhdiyahum hidayah. Faqala alaihi salam, yu'dhal maitu fi qabrihi kama yu'dha fi hayatihi. Qila ma idha'ul maiti. Qala alaihi salam, innal maita la yudhnibu dhanban wa la yatanasa'u wa la yukhasimu ahada wa la yu'dhi jara illa annaka inna sa'ta ahada la budda ayyashtumaka wa walidayka fayu'dhayani indal isaati wa kadhalika yafrahani indal ihsani fi haqqihima. Sesungguhnya amal-amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan pada keluarga dan ayah-ayah mereka dari golongan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jika amal itu baik, maka mereka memuji Allah yang maha luhur dan berbahagia. Dan jika mereka melihat amal itu selain kebaikan, maka mereka berkata, Ya Allah, janganlah engkau mematikan mereka sehingga engkau memberi mereka hidayah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya mayat bisa tersakiti di dalam kuburnya sebagaimana mereka tersakiti di masa hidupnya dulu. Rasulullah SAW ditanya, apa yang menyakiti mayat? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mayat tidak melakukan sebuah dosa, tidak bersengketa, tidak bertengkar dengan seseorang, dan tidak menyakiti tetangga. Kecuali jika kamu bersengketa dengan seseorang, maka mau tidak mau dia akan memakimu dan kedua orang tuamu. Lalu keduanya tersakiti ketika melakukan keburukan dan demikian pula kedua bahagia ketika melakukan kebaikan di dalam hak keduanya. Sebagaimana telah datang di dalam kisah Syekh Thabit Al-Banani, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya ia berziarah kubur di setiap malam Jumat dan bermunajah kepada Tuhannya sampai waktu subuh. Di dalam munajahnya, ia pun mengantuk, tertidur, dan melihat di dalam mimpi bahwa semua penghuni kubur keluar dari kubur mereka dengan mengenakan sebaik-baik pakaian dan berwajah ceria. Lalu datanglah hidangan bermacam-macam makanan kepada setiap seorang dari mereka. Dan ada seorang pemuda di antara mereka yang pucat wajahnya, kusut rambutnya, bersedih hatinya, kusam pakaiannya, menundukkan kepalanya, bercucuran air matanya dan hidangan tidak datang kepadanya. Para penghuni kubur pun kembali ke kubur mereka dalam keadaan bahagia lagi gembira. Sedangkan pemuda itu kembali dalam keadaan putus asa, sedih, lagi susah. Lalu bertanyalah Syekh Thabit Al-Banani tentang keadaannya. Ia pun berkata, Wahai pemuda, siapakah kamu di antara mereka? Mereka menemui hidangan dan kembali dalam keadaan gembira. Sedangkan tidaklah hidangan datang kepadamu. Kamu kembali dalam keadaan putus asa dari memperoleh hidangan, dan kamu susah lagi bersedih. Pemuda itu pun menjawab, Wahai pemimpin orang-orang Islam, sesungguhnya aku adalah orang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki seseorang yang mengingatku dengan mengirimkan kebaikan dan doa. Sedangkan mereka memiliki anak-anak, kerabat, dan keluarga.
Semua mengingat mereka dengan mengirimkan doa, kebaikan dan sedekah pada setiap malam Jumat. Sampailah kebaikan-kebaikan dan sedekah itu kepada mereka. Aku adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Aku memiliki seorang ibu. Lalu kami berencana untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami masuk ke kota Mesir ini, maka berlalulah hukum Allah yang maha luhur kepadaku. Aku meninggal dunia. Ibuku memandanku di pekuburan ini. Ia sendiri menikah dengan seseorang, melupakan aku, dan tidak mengingatku dengan mengirimkan doa dan sedekah. Sesungguhnya aku putus asa dan susah di setiap waktu dan masa. Syekh Thabit Al-Banani berkata, "Wahai pemuda, beritahu aku tentang tempat ibumu, lalu aku akan memberitahunya tentang keadaanmu." Pemuda itu menjawab, "Wahai pemimpin orang-orang Islam, ibuku berada di tempat ini dan di rumah ini. Maka beritahulah dia, jikalau dia tidak membenarkanmu, tidak mempercayaimu, maka katakanlah padanya, sesungguhnya di sakumu, harta simpananmu, ada 100 miskal perak warisan dari ayahnya, dan itu adalah haknya. Maka dia akan membenarkanmu, mempercayaimu dengan tanda bukti ini." Ketika Syekh Thabit Al-Banani telah datang dan telah mencari ibu pemuda itu, ia pun menemukannya. Lalu ia memberitahu tentang putranya dan tentang beberapa miskal yang ada di sakunya. Wanita itu pun pingsan. Ketika ia telah sadar, ia pun menyerahkan 100 miskal ke tangan Syekh Thabit Al-Banani dan berkata, "Aku menyerahkan padamu agar kamu menyedekahkan dirham-dirham ini untuk putraku yang asing." Ketika telah tiba di malam Jumat, Syekh Thabit Al-Banani pun pergi untuk menziarahi saudara-saudaranya. Ia pun mengantuk lalu bermimpi sebagaimana ia melihat di mimpi pertama. Pemuda itu mengenakan sebaik-baik pakaian, manis wajahnya dan gembira hatinya. Ia pun berkata, "Wahai pemimpin orang-orang Islam, semoga Allah merahmatimu sebagaimana kamu mengasihiku." Tampaklah bahwa keluarga yang sudah meninggal bisa tersakiti oleh keluarga yang masih hidup ketika ia lupa, apalagi sampai melakukan keburukan. Sebaliknya, jika keluarga melakukan kebaikan dengan mengirimkan doa dan sedekah, maka keluarga yang sudah meninggal akan merasa bahagia dan senang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.